Pernah nggak sih, lo lagi rebahan sambil nonton serial, tiba-tiba ada notifikasi masuk ke HEPA? Kring, dana masuk Rp500.000. Rasanya kayak dapet rezeki nomplok, padahal lo nggak lagi ngapa-ngapain. Nah, itulah yang namanya passive income. Sederhananya, passive income tuh penghasilan yang lo dapet tanpa harus kerja aktif setiap saat. Beda banget sama gaji bulanan yang baru cair setelah lo jungkir balik kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Ini kayak punya pohon duit di halaman belakang rumah. Lo tanam sekali, siram, kasih pupuk di awal, terus tinggal nungguin buahnya jatuh sendiri. Bayangin aja, lo punya kos-kosan, lo capeknya di awal doang. Cari tanah, bangun gedungnya, cari perabotan, terus promosiin. Setelah semua kamar terisi, kerjaan lo tiap bulan cuma nagih uang sewa. Sisanya, lo bisa santai, nulis skenario, atau mungkin ngabisin waktu buat mikirin kenapa cicak bisa nempel di dinding. Duit sewa kosan itu terus ngalir ke rekening lo. Bahkan saat lo lagi tidur atau liburan ke pantai. Itulah inti dari passive income. Lo membangun sebuah sistem atau aset yang bisa menghasilkan uang untuk lo secara otomatis, dengan sedikit atau tanpa usaha berkelanjutan. Konsepnya emang kedengeran keren banget. Siapa coba yang nggak mau dapet duit sambil bengong? Ini bukan berarti lo nggak kerja sama sekali ya. Ada usaha besar yang harus lo keluarin di fase awal. Ibaratnya kayak bikin robot, lo harus pusing dulu ngerakitnya, pasang kabel sana-sini, coding programnya sampai begadang. Tapi begitu robotnya jadi dan bisa jalan sendiri, dia bisa bantu nyapu, ngepel, bahkan masakin Indomie buat lo. Usaha di depan, panen hasilnya kemudian. Jadi, jangan bayangin passive income itu kayak nemu harta karun tanpa peta. Jadi kesimpulannya, passive income itu bukan duit gaib yang turun dari langit. Ini adalah hasil dari kerja keras, investasi waktu, dan kadang-kadang uang di tahap persiapan. Setelah fondasinya kuat, barulah lo bisa merasakan nikmatnya penghasilan yang datang terus-menerus. Mirip kayak bikin video YouTube. Capeknya pas syuting dan ngedit. Tapi setelah di-upload, video itu bisa menghasilkan AdSense selama bertahun-tahun. Bahkan saat lo udah lupa pernah bikin video itu. Asik kan? Duitnya kerja buat kita, bukan kita yang selamanya kerja buat duit. Banyak banget orang yang salah kaprah soal passive income. Penyebab utamanya, iklan-iklan di internet yang suka lebay. Lo pasti pernah lihat kan? Judulnya bombastis, cara cepat kaya dalam semalam tanpa kerja, atau hasilkan jutaan rupiah sambil tidur. Mereka ngegambarin passive income itu kayak sihir. Cukup klik satu tombol, terus duit langsung mengalir deras kayak air terjun. Gambaran instan dan tanpa usaha inilah yang bikin ekspektasi orang jadi nggak realistis. Mereka jadi mikir passive income itu jalan pintas buat jadi sultan mendadak. Padahal kenyataannya jauh dari itu. Selain iklan yang menyesatkan, ada juga pengaruh dari para guru atau influencer keuangan yang kadang cuma pamer hasilnya doang. Mereka posting foto liburan di Maladewa, pamer mobil sport baru, terus bilang, ini semua berkat passive income. Yang mereka lupa kasih tahu adalah proses berdarah-darah di baliknya. Mereka nggak cerita soal malam-malam tanpa tidur buat riset pasar, soal modal yang hangus karena investasi gagal, atau soal stres saat sistem yang dibangun nggak berjalan sesuai rencana. Akibatnya, kita cuma lihat enaknya doang dan jadi salah paham. Kita pikir itu gampang, padahal itu puncak gunung es. Kesalahpahaman lainnya datang dari kata pasif itu sendiri. Kata ini sering diartikan sebagai nggak ngapa-ngapain sama sekali. Jadi orang mikir, oh passive income, berarti gue bisa leha-leha total. Padahal seperti yang udah dibahas, ada fase aktif yang sangat intens di awal. Bahkan setelah sistemnya berjalan pun, tetap butuh pemeliharaan. Punya kos-kosan, tetap harus ngurusin kalau ada atap bocor atau WC mampet. Punya channel YouTube, tetap harus update sesekali biar nggak ditinggal penonton. Jadi, pasif di sini lebih ke arah tidak menukar waktu secara langsung dengan uang, bukan berarti absen total. Terakhir, budaya pengen cepat kaya tanpa usaha itu udah mendarah daging di sebagian masyarakat. Kita suka banget sama yang serba instan, mie instan, kopi instan, sampai kaya pun maunya instan. Pola pikir inilah yang jadi lahan subur buat mitos-mitos passive income tumbuh. Orang jadi malas belajar prosesnya dan cuma mau tahu jalan pintasnya. Mereka lebih tertarik sama skema Ponzi yang menjanjikan keuntungan nggak masuk akal daripada membangun bisnis rental yang butuh waktu bertahun-tahun. Pada akhirnya, kesalahpahaman ini bukan cuma bikin kecewa, tapi juga bisa bikin rugi bandar.
Oke, sekarang kita bedah satu-satu mitos yang sering bikin orang terjebak. Mitos pertama dan yang paling populer, passive income itu nggak butuh modal sama sekali. Ini ngaconya kebangetan. Banyak yang mikir bisa mulai dari 0 rupiah mutlak. Faktanya, hampir semua jenis passive income butuh modal. Modalnya bisa berupa uang, bisa juga berupa waktu dan keahlian. Mau bikin blog atau channel YouTube, lo butuh modal kuota internet, kamera, minimal HP, dan yang paling penting, waktu buat bikin konten berkualitas. Mau investasi saham, jelas butuh modal uang. Jadi, tanpa modal itu cuma gimmick marketing. Mitos kedua, passive income itu cepat menghasilkan uang. Banyak yang berharap hari ini bikin blog, besok langsung gajian dari Google AdSense. Wah, ini mimpi di siang bolong. Kenyataannya membangun sumber passive income itu butuh waktu yang lama, bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Contohnya, seorang penulis butuh waktu setahun buat nulis satu buku. Setelah bukunya terbit, barulah dia bisa dapat royalti. Itu pun kalau bukunya laku. Nggak ada yang instan. Proses ini menguji kesabaran. Kalau nggak sabar, biasanya di tengah jalan udah nyerah duluan. Mitos ketiga yang sering banget gue denger, setelah sistemnya jadi, bisa ditinggal 100%. Ini juga salah besar. Nggak ada sistem di dunia ini yang nggak butuh perawatan. Lo punya properti yang disewakan. Lo harus siap kalau penyewa komplain ada masalah. Kalau nggak diurus, penyewa bisa kabur. Lo jualan produk digital kayak e-book, lo tetap harus ngurusin marketing, update kontennya kalau ada info baru, dan melayani pertanyaan calon pembeli. Jadi, passive income itu lebih tepat disebut low maintenance income, bukan no maintenance income. Tetap ada kerjaannya, meskipun sedikit. Mitos keempat, semua orang bisa sukses dengan passive income. Secara teori, iya, kesempatannya terbuka buat semua. Tapi faktanya, nggak semua orang punya mental dan dedikasi yang dibutuhkan. Membangun passive income itu butuh disiplin, konsistensi, dan kemauan untuk terus belajar. Banyak orang yang semangat di awal doang, pas ketemu rintangan pertama langsung ciut. Misalnya, bikin video YouTube pertama, yang nonton cuma 10 orang. Banyak yang langsung baper dan berhenti. Padahal, para YouTuber besar pun pernah ngalamin itu. Jadi, ini bukan soal bisa atau tidak, tapi soal mau atau tidak berjuang sampai akhir. Mitos kelima, yang paling bahaya, passive income adalah satu-satunya jalan menuju kebebasan finansial. Ini keliru. Passive income itu salah satu alat yang keren, tapi bukan satu-satunya. Banyak orang yang mencapai kebebasan finansial dari pendapatan aktif mereka, misalnya dan jadi profesional bergaji tinggi, lalu pintar mengelola keuangannya. Mengandalkan passive income sebagai satu-satunya harapan bisa jadi bumerang. Cara yang lebih bijak adalah melihatnya sebagai pelengkap. Sambil tetap punya penghasilan aktif, lo pelan-pelan membangun sumber penghasilan pasif di sampingnya sebagai jaring pengaman dan akselerator kekayaan. Setelah bongkar mitos-mitosnya, jangan jadi takut. Justru sekarang lo punya pandangan yang lebih realistis. Langkah pertama untuk memulai adalah mulai dari apa yang lo punya dan lo suka. Jangan maksain diri investasi properti kalau modalnya belum ada. Coba deh pikirin apa keahlian lo. Jago nulis, coba jadi penulis lepas atau bikin blog. Suka fotografi, lo bisa jual foto-foto lo di situs microstock. Suka ngajar, bikin kursus online. Kalau lo mulai dari sesuatu yang lo nikmati, proses membangunnya nggak akan terasa seberat beban hidup. Lo akan lebih termotivasi buat konsisten. Tips kedua, jangan langsung keluar dari pekerjaan utama lo. Ini penting banget. Banyak yang saking semangatnya, langsung resign dari kerjaan kantor buat fokus bangun passive income. Ini risiko yang terlalu besar. Gunakan gaji dari pekerjaan utama lo sebagai modal dan jaring pengaman. Bangun sumber passive income lo secara perlahan di waktu luang, misalnya di malam hari atau pas weekend. Anggap aja ini proyek sampingan. Nanti kalau penghasilan pasif lo udah stabil dan bisa menutupi biaya hidup, barulah lo boleh mempertimbangkan buat resign. Sabar adalah kunci. Ketiga, fokus pada satu atau dua ide dulu. Dunia passive income itu luas banget. Ada investasi saham, reksadana, properti, royalti buku, afiliasi marketing, YouTube, dan masih banyak lagi. Kalau lo mencoba semuanya sekaligus, dijamin pusing dan gak ada yang jadi. Lo bakal kewalahan. Pilih satu atau dua yang paling sesuai dengan minat, modal, dan profil risiko lo. Pelajari sampai dalam, eksekusi sampai berhasil. Setelah satu sumber ini berjalan stabil, barulah lo boleh melirik sumber passive income lainnya.
Ini namanya diversifikasi, tapi lakukan secara bertahap. Jangan serakah di awal. Terakhir dan yang paling fundamental, teruslah belajar dan jangan takut gagal. Dunia digital dan investasi itu berubah terus. Apa yang berhasil hari ini, belum tentu berhasil tahun depan. Jadi lo harus punya kemauan untuk terus update ilmu. Baca buku, ikut seminar, nonton video edukasi. Dan yang paling penting, jangan takut gagal. Kegagalan pertama itu bukan akhir dari dunia, tapi ongkos belajar yang paling berharga. Lo coba bikin e-book pertama dan gak laku. Analisis kenapa, perbaiki, lalu coba lagi. Ingat, perjalanan ini maraton, bukan sprint. Nikmati prosesnya dan semoga dompetmu makin tebal.